ulang sekali lagi. Tentara ganteng, ganteng Pak Ustaz, terserah saya lah, saya yang cakap. Berotot, suara bagus, tajwidnya tepat. Lalu di manalah letak kelebihan kita lagi? Sudah letak tentara, kurus kering, jauh dari ganteng, mengaji lepas tak lulus. Itu maka saya larang tepuk tangan tadi. Malam ini kita sedang diajak mengukur diri kita masing-masing. Betul? Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, gantungkan cita-cita kalian setinggi bintang di langit, tapi kaki kalian tetap menginjak di bumi. Penting atau tak penting? Jangan sampai karena sudah melambung ke atas, kaki tak sampai ke bumi, berarti hantu. Baca Al-Quran. Apapun jabatan kita, siapapun kita, setinggi apa kekuasaan kita, sekaya apa kita, kalau kita mati, ada malaikat bertanya, dulu kau waktu mati pernah jadi apa? Ada malaikat bertanya, dulu PNS apa honorer? Ada malaikat bertanya, dulu golongan A, golongan berapa? 4D, 4D, 4D. Yang ditanya adalah Al-Quran. Al-Mahiru bil Quran, orang yang mahir membaca Al-Quran. Ma'as-safaratil kiramil bararah, di akhirat dibangkitkan bersama para malaikat-malaikat. Termasuklah qori kita tadi, di akhirat bangkit bersama malaikat. Idza as-samaa'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur akan bangkit. Saat bangkit dari kubur, tengok sebelah kanan malaikat, pandang sebelah kiri malaikat, lihat ke depan malaikat, ke belakang malaikat. Kenapa aku bisa bangkit bersama malaikat? Karena mahir membaca Al-Quran. Mau bangkit sama malaikat? Mengaji. Apalagi bapak-bapak tentara, paling enak ngaji. Datangkan guru mengaji, belajar. Mana mungkin guru itu berani marah kan? Pas agak salah sedikit, pegang pistol. Mana. Ini bukan mau saya ajarkan, bicaranya serius sekali. Ini saya tengok jamaah ini ketakutan, kan? Tengoknya depan ada polisi atau tentara. Santai aja men. Saya pun grogi juga ini sekarang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Di tempat lain kalau saya ceramah, kalau di samping itu berdiri orang, pasti orang marah. No. Di sini mana kan berani? Mengurangi harkat martabat. Masa tentara yang biasa berdiri tiba-tiba duduk. Yang lain foto diri saya. Biar aja bapak berdiri. Karena kita bela harkat martabat tentara, berarti kita membela negara kesatuan Republik Indonesia. TNI Polri harus tetap bekerja sama menjaga keutuhan bangsa. Takbir. Dan lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bangga tak melihat orang berseragam pandai baca Quran. Bangga tak melihat orang berseragam sholat di masjid. Dulu apa kata mama kepada anaknya? Nah, cepat tidur ya, awas itu ada polisi. Nah, jangan main-main di jalan ya, awas itu ada tentara. Tapi sekarang ibu bisa berkata kepada anak ibu, nah kau harus pandai baca Quran. Tengok bapak tentara hebat baca Quran. Nah, kau harus sholat berjamaah. Tengok bapak polisi datang ke pengajian. Betul bu? Kenapa Ustaz bilang ibu? Karena ibunya menjaga anak. Bapak ini kan cari nafkah, betul pak? Betul mereka. Ibu katakan pada anak ibu, tengok nak, bapak tentara baca Quran. Tengok nak, bapak polisi ikut pengajian. Bangga kita. Tengok itu nak. Mereka punya pistol besi, datang dia ke masjid, datang dia pengajian. Ayah kok pistol air, tak mau pengajian. Kalau pistol air macam-macam pula. Mohon maaf ada anak kecil. Anak kecil pula yang ketawa, macam paham aja gue. Saudara, tolong nanti sebelum di-upload di YouTube yang bagian itu yang delete. Tapi laporannya nanti persatuan laki-laki pistol air macet melaporkan sesama kita tersinggung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya sebagai ustaz yang selama ini berdakwah, berceramah, mengajak dengan suara, mengajak dengan ayat, mengajak dengan hadis. Tapi bapak polisi dan tentara tidak perlu ceramah, tidak perlu pakai ayat, tidak perlu pakai hadis, langsung action. Betul? Kira-kira mana yang menyentuh dakwah? Ceramah atau polisi dan tentara?
Bilang polisi tentara, berhenti saya cepat. Tak usah dijawab, nanti kalau kalian jawab tersinggung saya. Tapi saya cerita aja, boleh? Pergilah saya ke masjid hari Jumat mau khutbah, rupanya macet. Pengurus masjid tidak mau menunggu khotib, pokoknya asal khotib terlambat langsung naik khotib cadangan. Begitu sampai di masjid belum berwudu, mencari tempat parkir. Selesai parkir berwudu, khotib cadangan sudah naik ke atas. Saya pun di belakang. Sampai di belakang barisan shop di teras masjid, anak-anak ribut, khotib menggelegar suara, dia ribut. Masuklah saya di situ, saya tengok pelotot saya, ditengoknya saya gini, kurang ajar anak. Udah seviral ini pun kita tak kenal juga ya. Bayangkan, kamu kok tahan dulu, cerita belum habis. Bayangkan anak-anak tak ada takutnya sedikit pun sama Ustaz. Tak berapa lama sesudah itu masuk polisi. Rupanya polisi ini lebih lambat dari saya sendiri. Karena mereka mengatur lalu lintas. Begitu mereka datang di sok belakang depan anak-anak itu, langsung anak-anak itu terdiam. Ketakutan mereka. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif ceramah? Ustaz apa polisi dan tentara? Dari suaranya terbaca irama-irama kedustaan. Tak apa-apa kalian katakan, semakin ada jabatan, semakin ada seragam, semakin ada kekuatan, disitulah dakwah akan dihormati dan dimuliakan. Betul? Di mana Ustaz Somad ceramah tadi? Di panti jompo. Di mana Ustaz Somad ceramah tadi? Di tempat anak yatim. Apa kata orang? Alah, Ustaz kaleng-kaleng. Tapi malam ini Masya Allah dijemput saya pakai jeep Willys tentara. Oh, saking kan baru pertama kali saya naik, tak tahu saya naiknya dari mana. Kita tanya Bang Ican, bang, dari mana naiknya? Dari muka kan dia. Saya bilang dari belakang, ikhtilaf kami sebentar. Kalian yang merekam waktu saya naik tadi, tolong jangan kalian upload ke internet. Sempat kalian viralkan kan malu. Keluar judul, Ustaz Abdul Somad LCH tak tahu bagaimana cara naik jeep Willys. Sakitnya tak seberapa, malunya luar biasa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanggaan malam ini, naiklah Abdul Somad di atas jeep bersama bapak tentara kita. Berdiri, lambaikanlah tangan. Wah, berdiri Ustaz, dia pun berdiri angkat tangan. Terus saya bisikkan ke Bang Ican, bang, kenapa orang tak ada? Rupanya orang sudah berkumpul semua. Saya sangka tadi masuknya dari tengah, masuk dari tengah, syuting dari atas kan? Wah, Allah, kita pukul. Rupanya masuk dari belakang. Kalau sempat dari tengah, Ustaz tak jadi ceramah, ditarik mak-mak garis keras. Habis semuanya. Sorban ditariknya, batik kesayangan, batik Jambi ini. Anda mau mendapatkan batik Jambi, segera datang ke kota Jambi sebelum persediaan habis. Hubungi nomor berikut ini. Ya, nanti potong 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering kau baca, apa yang sering kau dengar, apa yang sering kau lihat, itulah yang akan datang nanti waktu sakaratul maut. Bapak tentara kita, bapak ustaz kita yang berbaju tentara, Pak Dalimunte, nanti sampai masanya yang terngiang di telinganya adalah ayat Al-Quran yang dia baca tadi, Muhammadur Rasulullah. Tadi waktu beliau membaca semua Allah, pas saya baca diam semua. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tahu saya settingan itu semua. Ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Itu yang akan datang ke telinga beliau saat malaikat maut akan mencabut nyawa. Kenapa? Karena ayat itu yang selalu dia lihat, ayat itu yang selalu dia hafal, ayat itu yang selalu dia baca. Apa yang sering kau dengar, itu yang akan datang waktu kau mau sakaratul maut. Waspadalah. Jangan sampai ibu-ibu nanti pas mau meninggal dunia, apa yang terngiang di telinga?
Hari ini boleh tertawa, tapi sampai masanya nanti kau akan berada di sebuah ruang bernama ICU. Kalau tak tahu ICU, tanya sama bapak. Dokter Maulana, 2 biji dokter. Awak mencari satu je payah. Dia 2 biji, kalau boleh minta satu. Bolak balik saya dipanggil ceramah. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Abdul Somad. Sedang belum. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Disuruh sering-sering baca Quran. Saya enggak lancar Pak Ustaz. Tapi saya sudah tua malu ngaji Pak Ustaz. Boleh enggak saya ngaji 4 mata sama Ustaz? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa baca. Alladzi yaqra'ul Qur'an. Orang yang membaca Quran wa yatata. Ya tata artinya terbata-bata. Orang lain lanjut dia tidak alif bata. Maka disebut terbata-bata. Nanti kalau ada yang bertanya, "Ma, apa arti bata-bata?" Nah, mungkin berasal dari batu bata. Bukan. Terbata-bata itu artinya tak sampai sa. Alif bata. Kalau ada di antara kita yang tidak lancar baca Quran, apakah tak ada pahalanya? Quran itu menghafal, membacanya bukan ditengok berapa juz, bukan dilihat berapa halaman, tapi yang dilihat berapa huruf. Alif lam mim. Berapa huruf? 3. Tapi pahalanya di kulli harfin asyru amsalihah. Setiap satu huruf 10, satu huruf 10, satu huruf 10. Yasin. Berapa balasannya? 20. Alif lam mim 30. Maka yang tak lancar jangan berkecil hati, yang tak lancar justru pahalanya lebih banyak karena hurufnya makin banyak. Kalau lancar hurufnya sedikit. Alam nashrah laka sadrak, sedikit. Tapi coba kalau tak lancar, alam macam sini rusak. Tapi janganlah pula tiap hari salah. Ada kita sampai di lampu merah. Sampai di lampu merah, ini ada satu mobil maju, tidak mundur, tidak kanan, tidak kiri, tidak belok, tidak berhenti. Begitu sampai lampu hijau, mobil ini tidak maju, tidak mundur, tidak kanan, tidak kiri, berhenti. Apakah bapak ibu yang di belakang ini marah kepada mobil yang berhenti ini? Tidak marah. Kenapa tidak marah? Karena tertulis di atas belajar. Orang belajar tak boleh dimarahi, betul? Makanya kalau takut dimarahi guru ngaji, tulis besar-besar di sini, belajar. Tapi belajar ada limit waktunya, brother. Ada limit waktunya, guys. Berapa lama? 11 kali pertemuan dapat SIM. Kalau berhenti baru ditangkap, ditilang. Nah, oleh sebab itu maka jangan malu belajar, jangan malu belajar, jangan malu belajar. Kita berharap ke depan akan ada payung hukumnya. Setiap orang Islam yang mau masuk polisi dan tentara wajib pandai baca Quran. Setuju? Siapa yang akan ngetesnya? Pak Nali Munti dari Kodim 0415 Batanghari. Betul? Lama saya ngapalnya tuh. Yang pikir enak-enak aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditesnya lah. Beliau yang ngetes nanti. Kau mau jadi tentara? Iya Pak. Kita cek dadanya dulu ya. Pas dicek dada, berawan. Tak lulus. Oh, ada yang satu pula lulus, ditanya. Siapa namamu? Nama saya Imran Pak. Apa baca surat Al-Imran? Wah, panjang tuh Pak. Tak lulus lah sesuai nama. Nama kau siapa? Kausar Pak. Apa aja? Inna a'tainakal kausar. Mantap. Kau nama kau siapa? Nama saya Imran. Sama macam yang tadi. Betul Pak. Cuman dia Imran tiap hari. Saya sehari-hari dipanggil Kulhu. Apa aja Kulhu? Pintar itu penting, tapi jauh lebih penting pintar Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bangga tak kita kalau tentara muslim, yang non muslim saudara kita tak kita paksa karena bukan agama dia. Wala ana abidu ma'abatum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Agama dia urusan dia, agama kita mesti. Maka itu yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu malam ini. Tadi saya tanya Bang Ican, bang, itu kamera hidup apa tidak? Hidup, rekam.
rekam tadi video beliau baca Quran tadi, nanti potong khusus dia dari mulai auzubillah sampai sadaqallah. Ori kita, ustaz kita, tentara kita langsung masukkan upload ke YouTube. Jangan lupa subscribe, like, and share. Buat nama judulnya Kodim 0415 Batang Hari Baca Quran. Nanti akan saya masukkan ke Instagram saya yang follower yang banyak itu. Untuk apa Pak Ustaz? Nanti ria, nanti ditengok orang, bukan itu. Beliau tidak ada minta, tidak ada request. Itu menjadi motivasi bagi ibu untuk membangkitkan semangat anak-anak kita. Setuju Bu? Ibu punya grup Yasin nggak di Jambi? Punya. Ibu punya grup Yasin, tapi tak semua pandai baca Yasin. Betul? Sebelum saya berangkat ke Mesir, mereka punya grup Yasin. Setelah saya pulang dari Mesir, mereka tetap punya grup Yasin. Bedanya Pak, sebelum berangkat biasa aja, setelah pulang pakai baju seragam. Komunikasi bagus sambil Yasin, tapi kemudian pembacaan tak ada meningkat. Bisa baca Yasin kalau pas ramai-ramai, kalau sendiri-sendiri sunyi. Kalau pas ramai semua pandai. Turjaun, fayakun. Baca ke sendiri-sendiri, maka ibu nanti akan tontonkan ke kawannya. Nih kemarin di Jambi waktu Ustaz Somad ceramah ada tentara, bapak juga begitu, tunjukkan pada anak-anaknya. Nih, jadi bukan untuk riak, untuk bangga-banggaan, untuk sombong-sombongan, tapi supaya membangkitkan motivasi. Siapa yang bisa membuat aturan undang-undang bahwa tentara polisi yang Islam kalau mau masuk mesti pandai baca Quran? Alhamdulillah hadir bersama kita malam ini Bapak Haji Bakri, anggota Dewan DPR RI. Mudah-mudahan beliau menyampaikan aspirasi ini ke pusat, insya Allah. Kuat sedikit aminnya. Itulah nampak betul belum makan malam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah ini jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:05. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya terbuka, cepat waktu berlalu, saudara. Jam berapa tadi saya mulai? Jam 8:30 kan, sebelum ceramah itu saya gini kan. Bukan saya mau menunjukkan jam saya. Banyak juga kadang orang sebentar-sebentar, jam berapa ya? Benar, saya tidak. Saya mau waktu ceramah saya jelas. Dimanapun saya ceramah tak lebih dari 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Makanya saya tengok tadi, saya on time tepat waktu. Dengan tentara polisi ini kita harus disiplin. Karena mereka tak pernah berkata tidak. Pak, gimana acara nanti? Siap. Saya nanti ceramah 60 menit. Siap. Kita lagi dimuliakan Allah. Saya, ibu kalau mau ketawa, hati-hati, jangan terlalu lepas. Kadang lepas keluar dari bawah. Bapak pun begitu juga. Apalagi yang kelek rusak. Maksudnya tidak kue karet. Saudara yang dimuliakan Allah. Yang dibayangkan, nanti kita tahu sendiri. Nah kan banyak yang tahu kan. Saudara yang dimuliakan. Sampai mana cerita kita tadi? Saya ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:05. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Wakil Wali Kota, mereka yang biasa menyampaikan sambutan itu berpengalaman, tahu betul kadang ada saatnya kita berceramah kasih sambutan itu mencair karena yang mendengar itu peduli. Hari ini bukan cuma hatinya yang terbuka, mulut pun terbuka. Hati-hati masuk lalat, banyak juga lalat nyasar, salah alamat palsu, tak dapat balik pulang ke rumah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bismillah, tabarakallah. Selesai baca Quran, kita pun berdoa supaya mendapat syafaat Al-Quran. Mohon ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini tak berbintang. Kemana pergi bintang Jambi malam ini? Rupanya bintang di Jambi sudah turun semuanya ke bumi. Ini yang ada bintang-bintang di depan saya. Ada bintang yang masuk ke tempat jual balon. Ada yang masuk ke tempat jual bakso bakar. Malam ini kalian berdagang, malam ini kalian berniaga, malam ini kalian berbisnis sesuai dengan visi misi Kota Jambi, menjadikan Jambi menjadi kota perdagangan dan jasa, tetap menjaga budaya dan agama. Dari mana Ustaz tahu? Makanya kalau ada kata sambutan wali kota, dengar. Banyak kadang orang kalau kata sambutan di sini, kata sambutan dia menyambut pula di sini. Itu kan menyambut. Makanya kalau ada kata sambutan itu dengar. Apa yang Ustaz dapat tangkap, dapat pahami dari sambutan Bapak Wakil Wali Kota? Mewujudkan Jambi sebagai kota perdagangan dan jasa. Apa maknanya Pak Ustaz? Mana saya tanya beliau.
cerita masalah dagang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya pekerjaan. Apa pekerjaan Nabi? Dagang. Nabi ketika jumpa Khadijah itu waktu tabligh akbar itu sedang dagang. Baca sejarah baik-baik. Ketika itu Khadijah ini orang kaya, umurnya 40 tahun. Orang 40 tahun kalau kaya jelek apa cantik? Cantik, kaya. Bukan susah, peot. Kaya, duitnya banyak, barang-barang didagangkan orang, laku. Tapi ada satu anak muda yang luar biasa. Setiap dia berdagang berlipat ganda. Akhirnya Khadijah bertanya, siapa yang menjualkan barang-barang ini? Kenapa barang laku pesat kalau dia yang jual? Kata si fulan, orangnya nanti saya panggil. Mana orangnya, saya mau jumpa. Datanglah Nabi Muhammad SAW. Ketika Khadijah melihat Nabi, apa yang terjadi? Kalau mau saya nyanyiin, entahlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi pedagang, bisnismen. Ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita wa shaib. Syita musim dingin, shaib musim panas. Syita musim dingin, kemana mereka pergi? Ke Yaman. Shaib musim panas, kemana mereka pergi? Ke Syam. Sekarang kita hitung dari Yaman ke Syam berapa negara? Yaman, Saudi Arabia, Suria, Lebanon, Palestina, Yordania, 6 negara. Nabi Muhammad SAW adalah pedagang, bisnismen 6 negara. Jadi jangan kalian bayangkan Nabi Muhammad itu jual duku antar kecamatan. Kira-kira visi misi kota Jambi ini sesuai tak dengan maulid Nabi? Memang kalau ceramah sama orang belum minum susah, gak nangkap. Kira-kira Nabi Muhammad sebagai seorang pedagang, bisnismen, entrepreneur sesuai tak dengan visi misi kota Jambi? Jadi kalau begitu kita dukung tidak visi misi? Nampaknya Ustaz sudah jadi jurkam ini. Tidak ada terkait politik apapun. Saya berbicara bahwa orang Islam mesti kaya raya. Siapa yang mengatakan Nabi Muhammad miskin, susah, melarat, jubahnya copang camping? Itu Muhammad mana? Muhammad tukang ayam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menikahlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Maharnya berapa? Buka ensiklopedia sirah sejarah Nabi. Maharnya berapa? Buka ensiklopedia sejarah Nabi. Maharnya berapa? Buka ensiklopedia sejarah. Macam iklan. Maharnya berapa? 1 miliar. Kira-kira kalau anak muda umur 25 tahun maharnya 1 miliar, kaya apa miskin? Yang miskin itu siapa? Adik menikahi kau, abang bawa apa? Kupinang kau dengan bismillah. Ustaz menghina bismillah ya? Bukan menghina bismillah. Bismillah nama Allah agung dan mulia. Lalu di mana letak rendah hinanya? Dikandung ibunya 9 bulan 10 hari, melahirkannya meregang nyawa. Datanglah kotak bermodal. Gara-gara Ustaz Somad ceramah ke Jambi, harga naik, harga mahar melambung tinggi. Sarjana-sarjana makin stres depresi, terjun ke sungai Batanghari. Jangan sampai malam ini saya bukan mau merusak harga mahar. Yang sampai besok pagi unjuk rasa semuanya di kantor Polda, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Saya bercerita bahwa Nabi Muhammad itu orang kaya, bahwa Nabi Muhammad, kalau ada orang kaya, bapaknya kaya, biasa atau luar biasa? Biasa. Kalau ada orang kaya, karena bapaknya pengusaha dan pejabat, biasa. Nabi Muhammad waktu lahir ada bapaknya, tak ada anak yatim. Nabi Muhammad itu from zero to hero. Ternyata kalau habis makan empek-empek lancar bahasa Ustaz kok tiba-tiba ingat empek-empek kan di Palembang tadi di airport dikasih empek. Ustaz ini empek-empek, saya sedang batuk. Doakan saja supaya saya nanti ceramah tak batuk. Sudah ceramah 45 menit tidak baca. Doa siapa itu kalau bukan doa ibu-ibu bapak-bapak yang soleh-soleh ini? Betul? Tapi cemas-cemas juga ya nih kalau datang dia nanti. Kita doakan sampai akhir tausiah insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka anak muda kita mesti menjadi entrepreneur. Tapi tapi tolong dengarkan ceramah ini sampai habis, jangan dipotong-potong ya. Jangan nanti dipotong-potong 5 menit 2 menit jadi fitnah. Abdul Somad menaikkan harga mahar.
Ada juga yang mengajarkan maharnya mengajarkan Al-Quran. Ada hadisnya, bisa ceritakan biar seimbang informasi. Nabi sedang tausiah. Tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Ya Rasulullah, aku serahkan diriku untukmu. Nabi diam aja. Karena Nabi lama dia berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau itu aku dan kata Nabi, serius ente mau sama dia? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin, balik ke rumah cari cincin walaupun dari besi. Pergi balik ke rumah cari cincin besi, dibuka rak, dibuka baju, dibuka lemari, cincin besi pun tak ada. Ini memang orang tak punya modal tapi nekat luar biasa. Tak ada cincin besi. Kata Nabi SAW, cari sekali lagi. Dia pun pulang ke rumah dicari, cari, tak ada, dapat kain sepotong. Kain cuma ada satu ya Rasulullah. Kalau begitu kain ini jadi mahar. Ya. Kain mau berapa? Satu. Kalau ini jadi mahal untuk istrimu, kau pakai apa? Dia pun diam malu. Karena malu ditengok orang, dia pun pulang. Lalu Nabi memanggil, Tal, sini sebentar. Tal ma'aka minal Quran? Ada kau hafal Quran? Kata dia, aku hafal surat tukada, surat tukada, surat tukada, surat tukada. Aku hafal surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Jadi mahar ini pilihannya dua. Kalau punya duit 1 miliar, kalau tak punya duit ajarkan Al-Quran. Pilih yang mana? Nah, kalau kamu mengaji, kau pandai ngaji 5 apa? Apa 5 juz? Enggak, ikut 5. Bataba, batata, batasa, basaba. Datang ke rumah calon mertua. Kapan kau bisa datang meminang anak saya? Saya bacakan dulu ya Pak. Bataba, batata, batasa, basaba lah Pak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemuliaan orang Jambi adalah orang yang kaya raya. Betul? Kenapa begitu? Visi misinya adalah dagang. Dagang ada bendanya, tapi kalau tidak bisa memperdagangkan benda, memperdagangkan kambing, memperdagangkan hasil alam, ada namanya sumber daya manusia. Itulah disebut dengan kota perdagangan dan jasa. Pandai juga, saya jelaskan sekarang. Itulah enaknya kalau pengajian sama Ustaz Somad. Ustaz Somad itu kan beda tipis sama Smart. Ustaz muji sendiri, siapa lagi daripada orang tunggu orang tak muji-muji? Orang masih membuli aja. Saudara yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ke depan yang sarjana ekonomi, kalian bangkitkan ekonomi umat. Setuju? Anak-anak muda, sarjana apa itu? Saya dari Fakultas Perikanan Pak Ustaz. Pernah nengok ikan? Enggak. Gimana anak S1 perikanan tak pernah nengok ikan? Kalau disuruh menjelaskan ikan pakai makalah, tahu ya? Ikan menurut terminologi, ikan menurut etimologi, cara membuat kolam ikan, panjangnya, lebarnya, kalau lebarnya begini, besar ikan begini. Pernah kau buat kolam ikan? Enggak. Membuat kolam ikan di atas kertas, bisa? Mana bisa? Bangkitkan. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat cerita ikan? Sini kan dekat sungai, dekat kan? Dekat. Buat keramba. Berapa kerambamu? Ya tak banyak lah Pak Ustaz. Jujur, berapa kerambamu? Ya sejauh mata mandang. Insya Allah. Satu keramba ikannya berapa? 1. Keramba Ustaz diberikan 1. Memang 1 Pak Ustaz, tapi sebesar paus. Mertua mana yang tak senang melihat kalian datang? Ikannya di mana? Ekspor ke Jepang. Orang Jepang suka makan sushi. Bukan yang memaintain situ. Ikan digulung-gulung, tak tahu aja. Ustaznya pernah makan? Enggak, saya nengok di TV. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah anak muda yang hadir malam ini akan lahir menjadi pedagang-pedagang, entrepreneur. Man bana masjidan, siapa yang membangun masjid, Allah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat istana di dalam surga. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah di surga satu tempat untuk dia. Kalau begitu yang masuk surga itu orang miskin atau orang kaya? Orang miskin siapa masuk neraka? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahata ini fil jannah. Aku dan yang orang menyantuni anak yatim seperti ini di surga nanti dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Yang bisa menyantuni anak yatim itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Kalau begitu yang dekat dengan Nabi nanti orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Orang miskin akhirnya dekat Abu Lahab.
Mak sakit lihat tipe dengan ceramah sama ini ya. Maksud saya datang mendengar ceramah ini supaya hati saya sabar dengan kemiskinan ini Ustaz. Tapi makin ku dengar ceramah makin menikam jantungku Ustaz. Yang tersinggung mendengar ceramah saya balik dari sini mencari jembatan Sungai Barahai. Tengok-tengok ke bawah tak ada orang terjun. Tuh apa kau hidup di dunia ini buat semak aja. Jangan diamalkan. Itu marah membangkitkan motivasi. Betul. Yang miskin masuk surga dengan sabarnya. Sabar mendengar ceramah saya. Apapun saya kata, terserah saya sabar. Tidak ini juga. Tengoklah bagaimana sabarnya. Lihatlah, ibu enak duduk, ada lampu terang, ada lampu sorot, terang benderang. Mereka ini pokok kayu. Pendidikan mereka, mereka sabar. Allah mengangkat derajat mereka. Mereka lebih dulu masuk surga daripada kita. Karena mereka lebih dulu mati. Masalah mati ini kita tidak bisa lihat tanggal lahir, betul? Apa kata pepatah Melayu? Mumpang jatuh, kelapa pun jatuh. Cobalah tegak di bawah pohon kelapa, putih kelapa jatuh, mayang kelapa pun jatuh. Tapi kalau dilihatlah antara saya dengan bapak dan ibu semua, kalau ditengok secara fisik, nampaknya saya lebih dulu deh. Maksudnya saya lebih dulu mengiring jenazah bapak. Saya tak takut mati, Pak. Saya tak takut saya mati. Mau mati malam ini pun tak apa-apa. Mati malam ini tak apa-apa. Allahumma ja'alna hayatan ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau aku hidup besok pagi, bertambah amal solehku karena aku akan pergi ke Kerinci pengajian. Kalau aku mati malam ini, maka berkurang dosaku karena besok aku tidak akan lagi menengok lutut pramugari. Kenapa disusahkan hidup ini kan? Bapak Ibu, sampai mana cerita gitu tadi? Ini hilang banget. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa mata kita. Oh, jadi kalau begitu Ustaz, selama ini kalau naik pesawat nengok-nengok, saya tidak menengok. Saya senang aja kalau sudah masuk itu tak ada saya. Dia kan berdiri di pintu gini kan. Nah, saya sengaja tak saya tengok-tengok, saya langsung mau coba-coba nengok. Ditahannya. Bagiannya mana? Mungkin saya melawan kan? Kalau saya tunjukkan, oh 3F ya sebelah sini. Dalam hati saya, aku tahu. Aku udah nggak balik naik pesawatnya. Sangkanya awak selama ini ceramah naik sepeda. Mungkin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan diberikan Allah hidayah pakai jilbab panjang. Rok panjangnya sudah, roknya panjang, cuma resleting tak kupasang. Mungkin Allah. Tak mungkinlah saya berdiri di situ tiba-tiba saya berdiri. Assalamualaikum ya ayyuhal pramugari. Tak mungkin. Siapa yang bisa membuat peraturan itu? Kalau mau masuk ke Jambi semuanya mesti pakai busana muslimah. Siapa yang bisa membuat? DPR. Betul. Itu maksudnya. Kita belok dulu busana ke sini. Oke maksudnya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan mereka yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan ini supaya istiqomah mereka dulu masuk surga dan mereka mendapatkan naungan di padang mahsyar. Sab'atun 7 golongan. Sab'atun 7 golongan. Yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah. Yaumul la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan, hari itu tak ada atap, hari itu tak ada tenda, tapi mereka dapat tenda. Siapa yang pertama? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Bapak wakil wali kota akan dapat naungan di padang mahsyar. Bapak wakil wali kota, Bapak Kapolres, Bapak Dandim akan mendapat naungan di padang mahsyar. Amin kanlah. Menyesal yang tak datang malam ini. Yang tak datang pun dapat juga. Tapi isi kita terpal-terpal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jam setengah 10, pas 60 menit. Belum, saya bilang udah, saya cuma mengingatkan aja. Tentang membaca Quran sudah saya jelaskan. Tentang orang Islam mesti menjadi pedagang entrepreneur karena terkait dengan sifat Nabi Muhammad SAW sudah saya ingatkan. Tapi ingat, Nabi itu pedagang yang jujur. Ini barangnya bagus, harganya sekian. Ini barangnya kurang bagus, harganya sekian. Ini barangnya
bercacat, harganya sekian. Itu maka dagangannya laku dan orang mencari dia karena tidak ada tipu muslihat, bukan tipu muslimat. Sekarang ikan yang sudah busuk dikasih supaya insangnya merah, dikasih darah sapi. Datanglah lalat heran, ini ikan kok berdarah sapi? Lalat pun heran, menggeleng kepala, memang manusia ini otak lalat gitu. Pernah tak Bapak Ibu menengok ini? Ibu tak pernah lihat, karena ibu selalu tertipu dengan insang itu. Asal dibuka merah, masuk. Padahal ikan sudah 6 bulan dalam kulkas. Setelah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu timbangan, ada satu ayat, ada satu kisah, satu surat khusus cerita tentang timbangan orang berdagang. Wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau menimbang dia, kalau dia menimbang, idza talu 'alan nasi yastawfun, kalau dia membeli barang, matanya bukan main tajam. Kalau baca Quran tak nampak titik ba. Kalau baca Quran tak nampak titik non. Tapi kalau sudah belanja di pasar, aku langsung ibu yang senyum berarti ya. Ibu yang matanya tajam di pasar menengok timbangan, lanjutkan bu, teruskan bu, karena ibu sudah menyelamatkan mereka tak jadi makan haram. Setuju? Besok ibu belanja tajamkan lagi. Kalau perlu bawa teropong. Serius saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bayangkan kalau timbangannya sekilo dibawa pulang ke rumah 9 on, berarti satu hari dia menipu berapa itu? Yang membeli 30 orang. Berapa kilo dia menipu orang? 3 kilo. Masuk beras Arab, kacang hijau Arab, jagung Arab. Bagaimana mungkin doa kita mau dikabulkan Allah? Rajulun, ada seorang berdoa, ya mutu ya nabi sama, diangkatnya tangannya ke atas berdoa, ya Rabb, ya Allah. Doanya tak dikabulkan Allah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dikasih makanan haram. Jangan kasih anak-anak kita makanan haram. Berdagang, berbisnis, jujurlah. Menjual jasa, jujurlah. Dalam Islam diajarkan halalan toyib, baik. Dulu toyib artinya baik, sekarang toyib tak pulang-pulang. Lagi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata di sebelah kanan kita ada ibu-ibu. Apa kabar ibu-ibu? Sehat? Masya Allah. Asal udah sehat ibu, sehat lah Bapak. Ibu camat atau ibu apa? Bu camat. Masya Allah, bangga tak kita punya camat perempuan? Tak bangga mereka bu? Dalam hadis bu, as-sukutu alamatur ridha, diam itu tanda iya. Diam itu tanda iya. Sekarang saya tanya ya, kalian bangga tak punya camat perempuan? Diam itu tanda iya. Datanglah orang meminang anak gadis. Anak gadis zaman dulu tak ada pacaran, karena tak pernah melihat laki-laki, laki-laki pun tak melihat dia. Zaman dulu perempuan itu nampak cuma biji matanya aja. Zaman sekarang matanya tertutup, yang lain terbuka. Jadi cadar ini ajaran Islam. Cadar ini adalah ajaran Nabi Muhammad. Istri Nabi pakai cadar, sahabat-sahabat Nabi pakai cadar. Lebih 20 hadis bercerita tentang cadar. Cuma ikhtilaf ulama antara wajib. Satu mengatakan wajib, satu mengatakan tidak. Makanya yang sudah bercadar jangan diejek. Aku nengok kamu cadar macam ninja dong. Menengok orang bercadar diejek, tapi menengok orang pakai rok pendek diam, berarti otak sungsang. Wajahnya tak nampak, makanya anak perempuan itu ditanya. Nah, ya, itu ada anak lajang di ruang tamu, minang kamu. Kau mau tak sama dia? Ya, aku tengok dulu ya. Tidak, tengok. Tak jadilah ya. Kenapa? Usaha kamu cuma somat, rupanya tidak. Kalau anaknya mau ditanya sama bapaknya, mau kok sama dia? Diam anaknya, diam dia. Diam itu tanda setuju atau tidak? Kalau anak diam, itulah makna hadis as-sukutu alamatur ridha. Diam tanda setuju. Anak gadis zaman dulu diam. Anak gadis zaman sekarang kalau ditanya, "Nak, mau nikah sama dia?" Mau jawab ya aja atau ya banget ya. Kecuali diam. Apa sebetulnya yang ingin Ustaz sampaikan? Perdagangan dan jasa dengan tetap menjaga agama dan budaya. Ustaz
Ustaz Somad selama ini kemana-mana ceramah baju putih, baju koko, baju putih, baju koko. Sampai ke kota budaya ditunjukkan bahwa kita Jambi punya budaya batik Jambi. Dapatkan ke kota Jambi, hubungi nomor berikut ini. Udah 2 kali kan tak ada laku juga, entah lah. Ambil gambar, buat foto besar-besar. Dulu sekitar 2 tahun yang lalu saya ceramah di sini dijumpai oleh Pak Bupati. Saya tak sebut nama bupatinya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustaz Somad, kami di Kabupaten Anu itu ada ibu-ibu janda katanya. Hati saya mendengar janda tadi bergetar. Jangan mau dikasihnya ke saya. Jadi saya berbuat tenang aja. Maksud Pak Bupati apa? Mereka ini menjahit, terus menjahit batik. Jadi batiknya tak laku. Jadi coba Ustaz pakai satu, nanti kami foto. Saya pun pakai, nah saya model-model itu. Foto ya kan, dari foto pas saya lewat di Jambi, saya tengok baliho besar, kalah caleg-caleg besar. Tak lama sesudah itu ditelepon sama Bupati, Ustaz Somad, kami pasang beberapa baliho di Jambi. Sekarang batik-batik itu habis sampai janda itu pun bingung menjahit. Tapi ini Pak Ustaz ada yang mau kami sampaikan, beritanya kurang mengenakan sedikit. Apa namanya Pak? Royaltinya nggak ada Pak Ustaz. Royaltinya nanti di akhirat akan diberikan Allah balasan. Nah, oleh sebab itu majukan. Bapak kalau mau beli souvenir, mau berkirim hadiah, mau buat oleh-oleh, mau pergi ke Makkah umroh, mau membawa oleh-oleh untuk kawan, bawakan batik Jambi. Betul? Tapi jangan kepada sesama orang Jambi. Ini batik, ini dari kampung aku. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tapi ada juga orang kampung yang sudah lama tak pulang kampung, merindukan kampungnya. Maka ketika melihat dia itu, Masya Allah, kata dia, meleleh air mata dia. Kau nangis karena teringat kampungnya? Enggak, harganya mahal kan? Ngomong-ngomong, saya sudah bicara 1 jam lebih. Apa tema kita malam ini? Tabligh Akbar, Hari Pahlawan bersama. Saya sebetulnya mau nengok foto saya aja. Foto Pak Wakil Wali Kota tak ada, foto Pak Kapolres tak ada, foto Pak Dandim tak ada. Bukan saya menyuruh, tanya digital printing. Dengan semangat Maulid Nabi Muhammad SAW dan Hari Pahlawan tahun 2019, tanggal berapa Hari Pahlawan? 10 November. Tapi ingat sebelum Hari Pahlawan itu ada fatwa yang dikeluarkan ulama, resolusi jihad namanya. Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan tanggal 22 Oktober. Dari 22 Oktober ke 10 November, 18 hari umat tidak akan bergerak kalau tidak ada fatwa jihad dari ulama. Takbir. Jihad kita bukan perang lawan Belanda, karena Belanda sudah pulang ke Amsterdam. Yang ditinggalkannya tinggal durian Belanda. Jangan pulang dari sini mau nyerbu semua. Sudah durian Belanda. Dengan Hari Pahlawan tahun 2019 kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah guna menuju persatuan dan kesatuan bangsa. Orang Jambi tak usah diajarkan tentang ukhuwah Islamiyah, betul? Ada orang Cina di Jambi? Ada? Banyak. Seandainya orang Jambi tidak menjaga persatuan negara kesatuan Republik Indonesia, mungkinkah ada orang saudara kita yang tahan di sini? Tak mungkin. Buktinya tetap ada. Suku apa macam-macam ada sini. Bugis ada, Makassar ada, Batak ada, Minangkabau ada, Jawa ada. Maka Jambi, masyarakat Melayu Jambi terbuka kepada siapapun. Buktinya siapa? Abdul Somad. Udah bolak-balik saya datang ke Jambi, tak pernah ada orang Jambi mengatakan Abdul Somad bukan orang Jambi, pergi balik ke Riau. Masya Allah, tabarakallah. Jadi masalah ukhuwah Islamiyah kita jaga. Bapak mau orang Jawa, mau orang Sunda, mau orang Batak, mau orang Minang, mau orang Aring, Bapak mau orang apapun, kalian semuanya tercipta dari tolong angkat tangan yang dari api. Berarti setan. Bukan nyebut setan yang kuat-kuat. Kita semua dari tanah. Sifat tanah itu bagaimana? Rendah. Sifat tanah itu bagaimana? Tawadhu. Sifat tanah itu bagaimana? Rendah hati, tidak sombong. Inilah Bapak Ibu. Ini banyak ini pejabat-pejabat, pegawai, orang kita tak pejabat tanah. Ada kawan saya Pak Ustaz, sombongnya minta ampun. Dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Tapi jangan pulang balik dari sini nanti. Kaulah nampaknya kata Ustaz tadi. Tanah sengketa loh kan?
sakit hati dia. Walaupun mau ngasih tahu lemah lembut. Kata Ustaz, kau tak rasa ketan. Kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tetap menjaga agama dan budaya. Melayu tidak bisa dipisahkan dengan Islam, karena kalau sudah Melayu pasti Islam. Melayu tanpa Islam hilang, tinggal layu ya saja. Layu itu apa? 5 letoy, lesu, lunglai, lemas, lesu, loyo apa yang nak 7. Banyak yang malah lebih hafal. Artinya apa? Budaya Melayu jangan ditinggalkan. Di Jambi masih ada lagi kalau pejabat-pejabat datang disambut dengan tepak sirih, ada? Masih ada? Saya pernah dikritik, Ustaz Somad, tolong ceramahkan, jangan lagi ada tari-tari Melayu menyambut pejabat dengan tari Melayu, karena itu tari itu bukan ajaran Islam. Kenapa itu tari Melayu bukan ajaran Islam? Karena namanya tari persembahan. Maka kami tidak setuju. Kalau begitu, robah namanya. Kau tak setuju kenapa? Karena ada kata persembah. Padahal yang wajib disembah itu Allah. Jadi kau tak setuju nama tari itu persembahan? Tidak. Kalau gitu, robah namanya tari welcome. Tetap juga nggak boleh Pak Ustaz. Kenapa? Karena yang menari itu mahasiswi cantik, lemah gemulai. Jadi kalau begitu tetap Arab Pak Ustaz. Oke, kalau begitu disuruh yang membawa tepak sirih itu anak TK. Anak TK. Lucu kan ini anak TK. Makanya bupati, gubernur, wali kota, menteri ketika memegang tepak sirih memang anak TK. Ingat anak di rumah. Gitu. Bapak tuh yang menari mahasiswi. Lupa bini di rumah. Gitu. Budaya jangan ditinggalkan. Baju Melayu Jambi perempuan bajunya baju kurung. Apa maknanya kurung? Lututnya dikurung, betisnya dikurung, bajunya longgar. Baju asli Melayu longgar, tak nampak bentuknya. Datang setan berbisik, ikat. Ambil tali jemuran. Sudah lagi yang dimuliakan Allah SWT. Ada kawan saya satu dosen di dalam tasnya gunting. Asal nampaknya mahasiswi yang pinggangnya diikat. Gunting pita. Baju kurung Melayu sudah bagus. Orang Melayu pakai baju kurung, lekuk tubuhnya tak nampak, bajunya panjang ke bawah, tinggal memakai jilbab. Tengoklah anakku kecil, belum akil balik, umur baru 5-6 tahun, jilbabnya panjang. Yang tak berjilbab kepanasan, nggak apa-apa. Ustaz, aku panas juga. Saudara yang dimuliakan Allah, baru pangkas. Berliling saya kemarin mencari tukang pangkas, tengok ini tak meyakinkan, tengok ini. Akhirnya dapatlah satu tulisan di pintu, anak yatim gratis. Masuk saya ke dalam. Bukan berarti saya anak yatim. Artinya ini tukang pangkas berkah, karena dia mau bersedekah. Cari, begitu kalau kita mencari, majukan usaha dia. Tapi tetap tidak meninggalkan budaya. Budaya apa? Budaya potong rambut. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah, tabarakallah. Dari ujung ke ujung tak ada perempuan di Jambi yang tidak memakai jilbab. Bajunya panjang, jilbabnya jilbab panjang lapang, tertutup dada sampai ke pinggang. Sekarang ada juga orang pakai jilbab, ditarik kain itu dililitkan di leher 10 kali lilit. Di foto banget. Lilit. Sudahlah 10 kali lilit, leher saya pun lilit. Sudahlah dililit, pergi tempat undangan. Kebetulan rendang itu keras. Mati. Kan jelek sekali beritanya. Meninggal tertelan rendang keras karena jilbab salah pasang. Dijamin pula tuh? Oh tidak ada. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, ada mahasiswi anak kami pakai cadar bagus. Apalagi anak mahasiswi masih muda, masih cantik, masih gadis. Cantik dia, cantik Pak. Putih. Kalau minum teh dia nampak bubuin teh. Itu harus pakai cadar. Karena kalau tidak nampak wajahnya, kalau sempatlah dia dibukanya wajahnya, berjalan dia di pasar sana, habislah angkot-angkot bertabrakan macet. Itu banyak yang terjun bebas masuk dalam sungai Batanghari. Tengoklah lebah. Misalkan saya bawa kayu. Memang kurusnya adalah ranting kayu. Kalau dipasang cincin biar tahu yang beda. Ini bukan ranting kayu. Kasih orang.
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalul mu'minin kamasalin nahli. Perumpamaan orang beriman itu seperti lebah. Orang beriman itu macam lebah. Kok tiba-tiba Ustaz ingat lebah? Itu ingat tadi. Kalau burung gagak ingat, pasal saya cari cerita burung gagak. Perumpamaan orang beriman itu macam lebah. Lebah itu bagaimana? Sifat lebah ada 4. Yang pertama, lebah hanya memakan yang baik. Lebah memakan saripati bunga yang manis. Pernah tak Bapak Ibu mendengar lebah makan sabu-sabu? Pernah? Lebah hanya memakan yang baik-baik, makanya disuruh kita ini macam lebah. Yang kedua, lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik keluar dari perut lebah itu mah. Tapi sekarang banyak lebahnya jujur, tukang lebah tak jujur. Dia ambillah sarang lebah, dia menipu orang, dimasukkan ke dalam ember, dituang gula merah. Bapak Ibu, ini asli lebah kok, cucunya masih ada. Diminumlah, yang minum lebah ini pula, yang minum madu lebah ini pula. Allah sehat kali Allah, 3 hari naik diabetes mellitus. Neraka jahanam tempatmu saudaraku. Maka yang penjual madu lebah, jujurlah kalian. Mungkin ini pesan dari hingapnya lebah. Banyak yang mencampur-campur madu lebah. Jadi Ustaz, gimana caranya kita tahu bahwa madu itu asli? Bawa pulang ke rumah, kalau bini marah asli. Nampaknya lambat surat kita mabuk camat. Saudara yang dimuliakan, yang itu saya ingatkan. Saudara yang dimuliakan Allah. Lebah hanya memakan yang baik-baik saja. Lebah hanya mengeluarkan yang baik-baik saja. Yang ketiga, lebah kalau dia hinggap tidak ada ranting yang patah. Pernah tak lebah membuat sarang di ranting? Lebah hanya membuat sarang di batang kayu tualang. Di Jambi tualang juga namanya. Di kayu yang besar. Lebah tidak pernah menyusahkan orang. Yang keempat, lebah tak pernah mencari musuh, tapi kalau berjumpa ganggulah lebah. Coba ganggu sarang lebah, lempar sarangnya pakai batu, dikejarnya kau walaupun menyelam di sungai Batanghari. Dikejarnya, begitu menyelam ditunggunya. Kapannya kau tak bangkit? Begitu bangkit terpukul. Baru kau rasakan di ujung ekor lebah ada satu senjata lebah. Senjatanya itu kalau dia keluarkan, sekali dia keluarkan dia akan mati. Dan lebah memakai itu sebagai senjata terakhir. Begitu muncul yang mengganggu lebah, maka dia keluarkan. Mati lebah. Prinsip dalam lebah, apa kata lebah? Istaniman awmud syahidan. Lebih baik mati syahid. Kalau mati syahid. Kalau hidup mulia. Takbir. Kenapa semangat betul Ustaz malam ini? Tak seperti biasanya. Begitu rupanya kalau kita ceramah di tempat tentara dan polisi. Masya Allah, saya pun heran. Padahal dari pagi di Bukit Tinggi naik mobil pula ke Padang, di Padang pula mau istirahat tak berhenti, datang orang mau foto. Satu datang foto, tak mungkin kita foto gini ya, masalah senyum juga. Akhirnya masuk ke pesawat, akhirnya turun sampai sekarang. Saya berpikir tadi ini nampaknya ceramah ini paling 30 menit selesai. Rupanya Masya Allah tabarakallah. Dari mana datang semangat itu? Semangat datang kalau kita berjamaah. Jadi apa kata Pak Dokter waktu megang tangan saya? Ustaz Somad, ini Ustaz nampaknya demam meriang panas dingin ini. Dalam hati saya nyesal, saya periksa. Tapi insya Allah Ustaz, kalau Ustaz makan obat, insya Allah sehat. Pak Ustaz, lihat insya Allah. Rupanya sehat itu karena melihat jamaah, melihat orang ramai, melihat doa-doa. Masya Allah, sampai ke sana. Sampai ke sana. Kenapa kalian lambat datang? Semua yang hadir malam ini masuk surga. Itu kenapa ada tiang TV? Radio? Ada secara langsung. Kenapa saya tadi kasih tahu? Kalau saya kasih tahu kan ceramah saya atur, boleh bawa sedikit kan? Kalau gitu kita ulang balik. Cek-ceknya secara langsung. Suruh sebagai semua masyarakat begitu biasa suara di radio kan? Mari kita dengarkan doa Allah Abdul Somad LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tapi rasanya saya tidak kaku. Kenapa? Karena Abdul Somad tidak merasa di kampung orang lain, tapi sedang kembali ke kampung halamannya. Saya balik ke kampung abang saya.
Haji Rizal Dahlan LC waktu sama-sama di Mesir dulu. Setelah pulang kami disatukan lagi di Jambi. Bersama dulu di Mesir, bersama sekarang di Jambi, bersama pula lah kami di surga nanti bersama. Kenapa Bapak Ibu bilang amin? Kan tak ada saya bilang kalian ikut. Ustaz pasti mendoakan kami, Ustaz. Betul, berdoa tidak boleh dikapling kapling. Di banyak orang berdoa kapling. Zaman Nabi pun ada orang berdoa kapling. Apa kata dia? Allahumma rahmni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad berdua saja, yang lain jangan. Tak boleh. Mereka tidak berceramah. Saudara-saudaraku dari RRI tidak berceramah, mereka diam saja, tapi pahala mereka lebih banyak dari pahala Abdul Somad. Abdul Somad hanya mampu menceramahi 10.000 orang sesuai dengan perhitungan Pak Wakil Wali Kota. Tapi dari antena yang tak terlalu tinggi itu bisa memancarkan, direkam, diulang lagi, di seluruh dunia bisa mendengarnya. Bahkan saudara-saudara kita yang di Malaysia, yang ada merantau, mereka akan mendengarnya. Kenapa? Karena mereka menonton YouTube, www.youtube.com. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan tablik akbar malam ini kita bererat ukhuwah silaturahim dengan tetap menjaga syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya sampai juga kita jam 10, 90 menit Ustaz Abdul Somad berceramah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau nanti bisnisnya lancar, kalau nanti perdagangannya berhasil, jangan lupa bayar zakat. Bayar zakat jangan sendiri-sendiri, habis bayarkan ke Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jambi, Kota Jambi. Setuju? Bagi yang punya penghasilan sebulan 4 juta, maka zakatnya keluarkan 2,5%. Berapa itu? 100. Mantap. Yang bilang 100 tadi masuk surga. Oh, habis ini masih ada tandangan MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Kalau pendapatan, saya tak sebut gaji, pendapatan. Kan ada orang yang gajinya 2 juta, tapi pendapatannya 20 juta. Oh, gaji kau berapa? 2 juta. Pendapatan total 20. Kok bisa gitu? Ada uang tunjang, uang sifat, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Total semua sebulan dapat 10 juta. Berapa zakatnya? Nah inilah, memang kalau udah cerita duit ini banyak yang pikun. Kalau 4 juta 100.000, kalau 10 juta Bapak Ibu semua punya uang 100 juta. Kenapa tak yakin? Bapak Ibu punya uang 100 juta. Bapak Ibu punya uang 100 juta. Kalau disimpan setahun zakatnya 2,5 juta. Tapi Abdul Somad tidak bisa meriksa, Pak Kapolres tidak bisa ngecek, karena ini bukan STNK dan SIM. Maka orang menyimpan duit, simpan duitnya, masuk dompet dikunci, dompetnya dalam laci dikunci, lacinya dalam lemari dikunci, lemarinya dalam kamar dikunci, kamarnya dalam rumah dikunci, kebakaran. Bukan salah saya. Ustaz, zakat kemarin 2,5 juta hilang, kenapa kebakaran? Mampus. Mampu lah cakap kasar, lembut sih. Mampu. Apa kata malaikat? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang berzakat, orang yang berwakaf, orang yang bersedekah, kasihlah dia ganti, kasih dia ganti, kasih dia ganti. Amin. Yang tak bersedekah, yang pelit, nama siapa? Bakhil bin pelit bin kedekut bin medit bin kikir. Pokoknya Bapak Ibu hafal nasabnya semua. Disimpan, tapi Allah Maha Adil, akhirnya keluar juga duit itu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dibawa ke tukang pusuk, makin sakit. Dicucuk pakai jarum, apa namanya itu? Akupunktur, makin sakit. Tak mempan jarum akupunktur, dipakai paku payung, makin sakit. Dibawa ke dukun, kata dukun, bukan bidang saya, jin saya tak mampu, cari jin yang lain. Dibawa ke Singapura. Sampai di Singapura, datanglah dokter Cina Tionghoa pakai martil kecil. Ayah, lapo pakai ayah. Lapo lutut. Lutut lapo. Berapa harganya ini? Tenang, kita sudah impor. Ada, tenang, dari besi. Hebat, macam Robocop.
Berapa harganya? Sebelah kiri 40 juta, sebelah kanan 40, ongkos pasang 20, pas 100. Itu namanya duit hantu dimakan saya. Nah, gimana? Yang tak berzakat gimana? Gak ada, terasa. Tapi malah balik ini. Saya nggak ada menyuruh paksa bayar zakat, bayarlah. Saya cerita aja, tak mau bayar nggak apa-apa, tapi tengok nanti. Bolehkah rujuk lagi? Sudah 4 kali rujuk. Makanya sebelum nikah mesti berilmu. Ibu kalau cari menantu, cari yang taman pesantren ya bu, cari yang ngerti agama bu. Ini nanti waktu menengok calon menantu, bang, coba intip dulu dari balik gorden, tengok pakai mobil. Oh ini ya, ini mobil. Kata suaminya, jangan dulu, kita buat dulu fit and proper. Enggak, ini seminggu sesudah nikah balik, anak menangis keluar air mata. Oh ma, kenapa? Renta. Pilihlah calon menantu yang soleh-soleh itu. Ini bukan jauh dia, 5 langkah dari depan rumah. Masya Allah, tinggal dari lirik-lirik aja di sana. Pas pertama dia tengok anaknya, tengok kedua omaknya, apa udah? Pertama tolak satu. Kedua tolak dua. Masih bisa rujuk 3 bulan. Tolak 3. Menetes air mata darah kok tak bisa rujuk. Jadi gimana? Hatta tangki azaujan ghairah, sampai binimu itu menikah dengan laki yang baru. Rasakan. Ini dia bukan metik. Ini pergi gigi 1, 2, 3. Kalau udah 3, ada soalnya jangan sembarang. Ini laki-lakinya sama marah sedikit. Tolak 100. 100 itu jatuhnya 3. Hati-hati. Makanya belajar dulu. Belajar. Di Malaysia orang tidak boleh nikah kalau tidak lulus kursus perkahwinan. Kursus perkahwinan. Maka mudah-mudahan bapak-bapak pejabat kita mengeluarkan perda tidak boleh menikah sebelum kursus pernikahan. Setuju? Supaya jangan macam-macam anak perempuan kita. Kadang banyak laki-laki membodohi anak perempuan. Adinda, sini, kau sudah jadi istriku, maka semua surat tanahmu, surat mobilmu untuk aku, karena surgamu di bawah tapak kakiku. Jangan mau dibodoh-bodohi. Betul bu? Bagaimana solusinya Pak Ustaz? Tak ada solusi lagi. Udah talak 4, tolak cuma 3, ditambahin dua 1 lagi. Besok pergi kalian berdua ke pengadilan agama, tanya sama hakim, buat kronologis ceritanya. Pertama Pak Hakim, waktu dia buat teh manis ternyata tak ada gula, tolak 1. Yang kedua, waktu mau nonton, aku mau nonton Manchester United, dia mau nonton film hantu, tolak 2. Yang ketiga, aku balik mau makan, anak menangis, daripada kusipakkan anakku mati, tolak 3. Jadi jelas dibaca si hakim. Nanti hakim bertanya, waktu kau jatuhkan itu kau sedang marah apa tak marah? Marah Pak Hakim. Marahnya agak sadar macam mana? Jangan banyak-banyak tanya Pak Hakim, aku marah gimana sini? Aku marah. Nanti hakim lah yang menjelaskan bahwa dia jatuhnya 1, 2 atau 3. Jelas? Saya tak pernah ceramah tak jelas. Ceramah jelas, jawabannya jelas. Yang mendengar aja kadang tak jelas. Makanya pergi ke THT, telinga hidung tenggorokan. Ustaz, bagaimana caranya? Tengoklah anak kita. Sudah 1,5 jam saya ceramah, anak-anak bertahan. Kamera baru juga bertahan. Kita doakan jadi Menkominfo. Mengingatkan, bagaimana cara mengingatkan suami yang suka main game di HP? Sampai dia sering menunda-nunda sholat karena asyik bermain HP. Ibu punya wali tidak? Ibu punya wali 6. Ingat anak-anakku, adik-adikku yang gadis-gadisnya. Yang udah tua tak boleh ingatkan, di kalau mau udah dekat. Ingat yang belum nikah, yang gadis atau yang baru nikah, wali kalian ada 6. Yang pertama ayah, yang kedua kakek, datuk, yang ketiga abang, yang keempat adik laki-laki, yang kelima abang ayah, yang keenam adik ayah laki-laki. Suruh ke 6 wali kalian didatang.
Panggil suami, Fir'aun, sini kau sebentar. On. Dulu kau dapat anak kami ini bukan di tong sampah ya. Kau datang baik-baik kan? Sekarang kau tak sembahyang pula, tak sholat pula. Mestinya kau yang menjadi imam dia. Dulu kami terima kau kan sampai cium tinggi. Rupanya kau pinjam. Maka sekarang kau didik anak kami ini. Maka 6 orang wali tadi. Cari kalau bisa wali kalian ada yang polisi, yang tentara, yang pisau. Nah, sini letakkan di sini. Mana? Macam tembak apa lawan? Pelornya tak ada. Aku dia ya. Dia pucat di sini. Insya Allah selesai itu baik sekali di sana ibu. Tak percaya coba lagi. Jadi jangan ibu menasihati. Ibu mentang-mentang udah ngaji, tiba-tiba pulang panggil suami. Bang sini sebentar dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, anakmu, jangan sampai masuk neraka. Begitu kau berapa masa kasih banyak cerita orang itu. Jadi ibu ini, ibu hebat, ibu punya backing ibu, backing bukan backing powder. Backing ibu ada 6, ingat itu baik-baik, ingat. Kalau tak ingat, payah. Pak Ustaz saya ini payah mengingat apa doanya Pak Ustaz. Makan aja tepung kanji. Engket itu. Bagaimana cara mengatasi orang tua yang melarang anaknya pergi pengajian? Yang katanya kalau ceramah itu cuma itu aja isinya. Berarti dia tak pernah dengar ceramah saya. Coba dengar ceramah Ustaz Somad. Cuma itu juga. Allah. Ada ceramah saya tablik akbar, tapi ada ceramah yang orang tak ramai dengan mengaji dengan papan tulis. Itu ada surat ini, kisah ini, baca kitab. Jadi tablik akbar orang ramai, beda materinya. Makanya ngaji. Mestinya bapak ibu yang mengajak anak di pengajian. Ini anak sudah mengaji, orang tuanya pula tak mengaji. Nasib kau macam nasib Nabi Ibrahim. Nah, sabar. Nabi Ibrahim itu ayahnya hantu juga. Kamu cuma ayah kau. Apa kata ayah Nabi Ibrahim? Ayah Nabi Ibrahim itu Azar namanya. Siapa namanya? Azar. Apa kata Azar? La illam tantahi Ibrahim, kalau tak berhenti kau menceramahi aku, la arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wajurni malia. Pergi kau sana, pergi. Apa kata Ibrahim? Apakah Nabi Ibrahim berkata, ayahku masuk neraka jahanam? Kata Nabi Ibrahim, salamun alaika, selamat untukmu ayahku. Sa'astaghfirullah rabbi, aku akan mintakan ampun kepada Allah. Innahu kana bi hafiya, Allah itu sangat mengabulkan doaku. Maka kalian pun anak-anakku yang sudah hijrah, sudah ngaji, sudah ikut baik kesubuhan, sudah ikut kau dari kelompok mana? Baik kesubuhan, mantap. Dari mana? Jombloan fisabilillah. Oh keren, kelihatan dari tatap matanya. Oleh sebab itu maka kalian yang sudah ngaji, jangan kalian ceramahi bapak kalian, pakai mulut orang lain tapi isinya dari kalian. Nah, kira-kira ayahnya di mana? Ayah saya kerja di kantor wali kota. Habis sih oleh Pak Wakil Wali Kota. Tak apa-apa, kalau bapak nasihati ayah saya ini. Nanti bapak dipanggil. Sini sebentar. Kabarnya kau masih main game aja sekarang. Melarang anak pula lagi. Wah, berarti dah bocor nih Pak. Nah, oleh sebab itu pakai. Kita kan punya tokoh masyarakat, punya alim ulama, ada orang tua yang di kampung itu yang dituakan. Kasih tahu, Pak, bapak kan tokoh masyarakat di sini. Ya, tolong bapak kasih tahu ayah saya supaya diizinkannya saya pengajian. Ustaz, ayah saya tak sholat, Pak Ustaz. Jangan kita nyuruh dia. Tunjukkan video. Ya. Ini ada video Ustaz Somad yang nyuruh sholat. Apa isinya? Man taraka sholata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, maka kafara jihara, kafir lah istilahnya. Aku ini gitu deh. Entah apa begitu kan Ustaz. Tapi jangan saya langsung. Kalau saya langsung deh, kalau kumat dalam tingginya mati ya. Siapa menjadi iklan kuliah? Sampaikan ke tokoh masyarakat. Pak tokoh masyarakat, tolong kau nasihati ayahku yang buka sembahyang. Nanti tokoh masyarakat, aku buka sembahyang juga. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Saya wanita yang selalu melakukan dosa. Namun jika malam hari sebelum saya tidur, saya selalu teringat panasnya neraka.
Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya agar saya benar-benar istiqomah? Besok pagi bawa mancis. Asal teringat mau buat dosa, aku bakar tapak kaki. Nah, karena dia ingat nerakanya pas malam aja, pas siang hilang. Kalau mancis tak bisa, bawa kompor. Ini ustaznya bercanda apa serius? Muhammad Ali yang punya jurus ini. Muhammad Ali kalau tidak merokok, Muhammad Ali tak merokok karena dia petinju, tapi dia bawa mancis. Ditanya orang, kenapa kau mancis? Setiap aku mau buat dosa, aku hidupkan mancis, meletakkan tanganku. Selama apa aku kuat, begitu aku buat dosa. Ibu beli mancis, ada balik sini beli mancis.